Chapter 796 Keabadian Terbang Berbulu. Segumpal jejak spiritual yang lemah dari wanita suci itu ditransmisikan, menyebabkan hati Ye Fan bergetar. Perasaan macam apa ini? Dia telah menggunakan ketulusan seorang wanita suci untuk mengejarnya, tetapi itu hanya untuk menemukan jejaknya. Dia telah mengikuti di belakang dan menggunakan seluruh hidupnya untuk mengaguminya. Untuk bisa menjadi seorang saintes, dia harus menjadi dewi kebanggaan suatu generasi, diselimuti oleh lingkaran cahaya ilahi, pusat perhatian jutaan orang, memandang rendah dunia. Namun, dia telah meninggalkan segalanya dan berangkat sendirian. Dia menghadapi alam semesta yang dingin dan gelap, terus mencari. Setelah sekian lama, jalan kesepian seorang diri berubah menjadi kerangka, meninggal dunia di sudut kosmos yang sunyi. Dia telah menjalani kehidupan yang kesepian seperti ini, dan tidak ada yang tahu perasaan terakhirnya. Tidak ada hasil, tidak ada harapan, tapi inilah hasil akhirnya. Di atas panggung Grandao, Qi yang kacau itu kabur. Sosok tinggi yang duduk bersila di tanah tidak bergerak, seolah-olah dia tidak pernah bergerak sedikit pun sejak zaman kuno. Ye Fan merasa liontin bulan sabit yang mampu menenangkan formasi pembunuhan Wu Xi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Di mata dunia, Wu Xi adalah ilahi dan maha kuasa. Dia telah mengintimidasi semua ras, menekan 7 zona terlarang besar, memusnahkan dewa-dewa di alam luar, dan menyapu dunia. Dia tak terkalahkan di langit dan bumi, ditakuti oleh semua orang sejak zaman kuno. Namun, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, mustahil baginya untuk membalikkan waktu dan mengubah takdir sang dewi. Pasti ada masa lalu yang tidak diketahui di antara mereka. Jika tidak, liontin bulan sabit tidak akan mampu menenangkan formasi Wu Xi. Kita harus tahu bahwa bahkan Kaisar Hitam tidak dapat memasuki tempat ini dan tidak tahu apakah Wu Xi masih hidup atau sudah mati. Sayang sekali. Meskipun Kaisar kuno tak terkalahkan di langit dan bumi, mereka juga orang yang paling menyedihkan. Setiap orang memiliki kisahnya sendiri. Kaisar kuno sangat kuat, menekan langit dan menyapu alam luar, tetapi mereka juga memiliki penyesalan seperti itu. Salam, Kaisar Wu Xi. Orang tua buta itu bersujud dengan taat. Duan De dan Ye Fan tidak terkecuali. Mereka dengan sungguh-sungguh membungkuk dan dengan tulus memberi hormat kepada Wu Xi. Mereka yang berjalan di jalan Kaisar Agung tidak takut pada langit, tidak menghormati bumi, dan tidak percaya pada orang lain. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak menghormati para pendahulu. Kaisar. Ketika orang tua buta itu mengangkat kepalanya lagi, tidak ada apa-apa di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka merasa ngeri. Sosok tinggi dan mengesankan itu menghilang, tidak lagi berada di atas panggung Dao, seolah-olah dia tidak pernah muncul sejak awal. Apakah dia yang kita lihat barusan? Mereka ragu. Mungkin itu adalah bayangan yang tertinggal di masa lalu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa bahwa memang demikianlah yang terjadi. Jika tidak, mengingat betapa kuatnya Kaisar kuno, hanya sehelai kekuatan Kaisar mereka sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika tubuh aslinya ada di sini, mereka tidak akan bisa mendekatinya sama sekali. Kemungkinan besar, mereka akan segera runtuh, dan daging serta roh primordial mereka tidak akan ada lagi. Siapa yang pernah melihat mayat Kaisar yang sebenarnya? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendekatinya. Di masa lalu, bahkan kulit Kaisar Surgawi Abadi harus dilawan oleh senjata Kaisar Dao Ekstrim. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendekati Kaisar Surgawi Abadi, apalagi tubuh asli seorang Kaisar Agung. Seluruh dunia terdiam. Ini adalah paruh kedua yang menyedihkan dari kehidupan Kaisar Agung. Jika dia masih hidup, dia tidak terlihat. Jika dia mati, dia tidak bisa ditemukan. Di mana Wu Xi? Kemana dia pergi? Pada saat ini, mereka bertiga dipenuhi dengan kebingungan. Ribuan pikiran liar dan hayalan melintas di benak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Platform Dao ini sebenarnya kosong, tanpa apa-apa. Platform Dao itu sunyi. Kabut kekacauan primal berkabut. Mereka membawa emosi yang rumit saat mereka berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan hati-hati mengamati setiap inci dari area tersebut. Platform Dao kuno berbintik-bintik dengan berlalunya waktu, merekam kesepian kehidupan Kaisar kuno. Dia duduk di sana sendirian, membelakangi semua orang. Apa yang sedang dia lihat? Di tengah panggung Dao, sosok yang megah dan mengesankan itu telah menghilang. Namun, sosok dengan punggungnya yang seperti air terjun rambut hitam masih tetap ada di hati mereka. Ada sesuatu di tanah. Di tanah tempat dia duduk, ada jubah bulu yang compang camping. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu, tetapi itu tetap ada di sana selama ini. Jubah Dao naik. Mungkinkah Kaisar Agung Wu Xi telah berubah menjadi Dao?
Mereka bertiga terguncang, merasa agak sedih. Bahkan kaisar manusia yang paling kuat pun tidak dapat menahan berlalunya waktu, dan bahkan jasadnya pun tidak tertinggal. Ketika dia meninggal, tidak ada peristiwa yang mengguncang dunia, juga tidak mengguncang dunia. Dia menghilang begitu saja bersama angin begitu saja. Apakah ini masih Kaisar Agung Wuxi yang membuat banyak sekali dunia sulit bernafas? Dia pergi begitu saja. Ini tidak tampak seperti Wuxi yang sangat kuat. Bahkan jika dia mati, dia masih akan menyebabkan kekacauan di dunia. Mengapa dia memilih untuk berubah menjadi tubuh kaisar? Duan De bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuh si buta tua bergetar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini, mungkinkah dia telah naik menjadi makhluk abadi? Duan De terkejut. Apa? Tidak mungkin. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa menjadi abadi? Semua legenda masa lalu tidak bisa dipercaya. Kita bisa menemukan bukti bahwa semuanya palsu. Mungkin Kaisar Agung Wuxi benar-benar berhasil dan dengan paksa menerobos belenggu langit dan bumi, menjadi abadi. Mata si buta tua membara dengan penuh semangat. Tercatat dalam kitab-kitab kuno bahwa naik menjadi abadi sebenarnya berubah menjadi Dao. Itu adalah akhir dari kehidupan seseorang dan tidak benar-benar menjadi abadi. Namun, ada orang yang membantah, mengatakan bahwa di masa lalu, ada makhluk abadi yang benar-benar ada. 10.000 tahun adalah kesengsaraan, dan hanya satu orang yang bisa naik ke keabadian. Saya merasa dia telah berubah menjadi Dao. Lihatlah abu di sini, mereka jelas-jelas ditinggalkan oleh tubuh kaisar yang terbakar saat Kaisar Agung naik ke surga. Duan De menatap pakaian compang camping itu. Naik ke surga dan naik ke keabadian, tubuh yang sebenarnya hanya bisa membawa satu senjata ke dalam domain surgawi. Abunya adalah barang-barang pribadi kaisar besar lainnya yang dihancurkan. Si buta tua membalas. Ini semakin membuktikan bahwa Kaisar Agung Wuxi telah bertransformasi menjadi Dao karena lonceng Wuxi masih ada di sini dan tidak diambil olehnya. Kata Duan De. Mungkin ada alasan khusus. Dia tidak punya waktu untuk mengambil senjata kaisar dan pergi ke domain surgawi sendirian. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa membuka jalan? Kesempatan itu cepat berlalu. Si buta tua tidak terlalu percaya diri. Lupakan saja, tidak ada gunanya memperebutkan hal-hal ini. Terlepas dari apakah dia bertransformasi menjadi Dao atau naik ke surga, dia telah naik ke surga dan tidak lagi berada di dunia ini. Dunia yang kacau tanpa kaisar manusia yang agung akan segera tiba. Lebih baik memikirkan hal-hal ini. Kamu menyela mereka. Pada akhirnya, Ye Fan meletakkan tengkorak wanita suci seputih salju di dalam pakaian berbulu yang compang camping dan menguburkannya di sini. Bahkan jika kita tidak bisa bersama dalam hidup, kita akan dikubur bersama dalam kematian. Dia menghela nafas pelan. Di celah tebing di bawah panggung Dao, sebuah obat raja kuno bermekaran dengan bunga 7 warna. Bunga itu berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi yang mempesona. Seluruh tanaman itu tembus cahaya dan aroma manis menyerang lubang hidung. Bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong dari gunung harta karun? Setiap tangkai obat adalah sebuah kehidupan. Kita harus memetik semuanya, kata Duan De. Dia cukup berpikiran terbuka. Dia menarik Ye Fan dan membiarkannya memetiknya. Saat ini, mereka tidak berani meninggalkan liontin bulan sabit. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bergerak 1 inci pun dan akan segera berubah menjadi bubuk halus. Platform Dao itu penuh sesak dengan pola Dao. Ini adalah formasi pembunuhan Wuxi yang sempurna. Kecuali seorang kaisar agung yang datang secara pribadi, tidak ada yang bisa masuk. Air terjun yang kacau mengalir turun dari platform Dao. Pola Dao samar-samar terlihat, tapi tidak membahayakan ketiganya sedikit pun. Mereka memanjat jauh-jauh dan memetik 8 tangkai obat raja kuno sekaligus. Duan De dan orang buta tua itu sangat bersemangat sehingga mereka gemetar. Setiap tangkai dapat memperpanjang hidup seseorang selama 400 tahun. Ini adalah jumlah perbendaharaan ilahi yang menakjubkan. Jika mereka memetik beberapa tangkai lagi, itu hampir setara dengan obat abadi. Pada akhirnya, tubuh mereka dipenuhi dengan aroma obat. Daging mereka hampir transparan di bawah kontras obat raja kuno. Ketika mereka menghirup saripati obat kuno, semua pori-pori di tubuh mereka terbuka dan mereka merasa seolah-olah melayang di udara. Ketika mereka turun dari platform Dao, mereka telah mengumpulkan total 13 batang obat raja kuno. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan dunia. Selain Gunung Ungu, gunung-gunung tandus lainnya dan tanah terlantar yang luas mungkin tidak memiliki tangkai sebanyak ini. Setiap tangkai harus diberi makan dengan susu tanah selama lebih dari 80 hingga 90 ribu tahun. Kami telah berhasil mendapatkannya kali ini. Bersama-sama, ini hampir sebanding dengan obat abadi.
Duan De sangat bersemangat sampai-sampai dia bergerak-gerak. Pria buta tua itu juga tidak bisa tenang. Matanya membara dengan gairah dan dia hampir menjadi gila. Dia terus-menerus membelai tangkai demi tangkai obat Raja Kuno, dan apa yang masuk ke matanya adalah hamparan berkilau yang menyilaukan. Saat mereka bertiga tenang, Ye Fan melemparkan liontin bulan sabit ke atas platform Dao. Itu mendarat dengan sempurna di depan pakaian bulu dan tengkorak putih yang berkilauan. Tunggu sebentar, apakah kalian berpikir bahwa platform Dao ini adalah makam besar dan mayat Wu Xi ada di dalamnya? Duan De tiba-tiba berkata sebelum pergi. Ini, Ye Fan dan pria buta tua itu sama-sama terkejut. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun merampok makam, ini mungkin saja makam kaisar. Duan De sangat yakin. Bahkan jika itu benar, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Platform Dao ini penuh dengan pola. Jika mereka benar-benar mencoba membongkarnya, apalagi memegang liontinnya, mereka akan terhapus bahkan jika mereka mencoba membongkarnya sesuai dengan diagram. Pada akhirnya, mereka meninggalkan tempat ini. Bagian dalam Gunung Ungu sangat besar, dan ada banyak tempat yang belum mereka jelajahi. Namun, Ye Fan tidak lagi tertarik. Dia hanya ingin pergi ke lonceng Wu Xi. Mereka bertiga berjalan kembali, dan ketika mereka melewati deretan peti mati kristal yang diukir oleh Kaisar Surgawi yang tak berakhir, mereka semua tercengang. Kemudian, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es, dan mereka merasakan kedinginan dari lubuk hati mereka. Semua peti mati kristal telah dibuka, dan semuanya kosong. Ada beberapa jejak kaki hitam di tanah. Tempat ini seperti istana Asura, dingin dan menakutkan. Cepat pergi. Duan De berteriak dengan keras. Tidak ada yang lebih akrab dengan makam itu selain dia, dan setelah melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Aoho! Tatapan sedih terdengar dari segala arah. Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka, dan sosok-sosok layu yang gelap gulita bergegas mendekat. Astaga, mereka semua adalah bawahan Kaisar Surgawi yang tak pernah mati. Kali ini benar-benar berbahaya. Setiap orang dari mereka adalah jenderal ilahi dari era legendaris. Meskipun orang-orang ini sudah lama mati dan tidak lagi memiliki kekuatan magis, tubuh layu mereka masih sangat menakutkan. Dengan kelompok seperti itu menyerbu, bahkan Sage Agung kuno akan hancur berkeping-keping. Mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan toples iblis pemakan surga kuno. Bahkan jika Ye Fan memasuki cangkang ilahi, itu masih tidak berguna. Ada terlalu banyak roh jahat yang menakutkan ini. Ada makhluk hidup yang menakutkan yang mengendalikan mayat-mayat layu ini. Dia ingin mencuri Raja Obat. Toples iblis pemakan surga kuno bergetar dan memuntahkan sejumlah besar cahaya hitam, menciptakan sebuah jalan. Mereka dengan cepat berlari ke depan, tidak berani berhenti. Mereka bertiga dengan cepat melarikan diri, dan sekelompok roh jahat dengan kepala naga atau tubuh kilin mengejar di belakang mereka. Seluruh bagian dalam Gunung Ungu berada dalam kekacauan, dan ada mayat di mana-mana. Astaga, bahkan orang suci pun akan mati dengan keluhan. Bagaimana mungkin Kaisar Surgawi abadi bajingan tua itu meninggalkan sekelompok bawahan kentut anjing seperti itu? Duan De mengutuk. Boom. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan Heaven Devouring Jar, dan cahaya hitam yang menakutkan melesat keluar. Bawahan Kaisar Surgawi abadi sangat kuat, tapi mereka hanya bisa runtuh. Ini tidak akan berhasil. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka tidak bisa berkumpul bersama. Selain itu, ada makhluk hidup yang memimpin mereka dari bayang-bayang. Pria buta tua itu mengerutkan kening. Namun, pada akhirnya, mereka akhirnya mundur ke aula paling luas di Gunung Ungu, dan sebuah kitab suci batu diletakkan di sana. Kalian pergi, aku ingin tinggal. Ye Fan memasukkan giok kaisar ke dalam palung batu. Mengapa kamu tinggal? Kamu pasti akan mati di sini. Cepat pergi bersama kami, kata orang tua buta itu. Tidak ada cara lain. 10.000 ras kuno akan segera muncul, dan tanpa kekuatan untuk mengintimidasi mereka, pergolakan gelap yang belum pernah terjadi sebelumnya akan tiba, kata Ye Fan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Gunung Ungu adalah perhentian pertamaku. Saya ingin lonceng Wu Xi berdering selama 3 bulan dan mengintimidasi dunia. Saya ingin mereka meragukan hidup dan mati Wu Xi, kata Ye Fan. Kamu gila. Belum lagi 3 bulan, bahkan 3 dering berturut-turut akan mengubahmu menjadi abu. Bahkan kerang suci pun tidak bisa menghentikan gelombang lonceng Wu Xi. Aku punya cara untuk menghentikannya. Kalian cepat pergi. Ye Fan mendesak. Dia menekan giok kaisar ke dalam alur, dan layar cahaya segera meledak, memotong kekosongan.
Jika kalian berani tinggal, kami tidak akan berani pergi jika kami tidak melakukan sesuatu, kata orang tua buta itu. Dia bertekad untuk meninggalkan guci iblis pemakan surga. Duan De hendak menangis, tapi dia tidak menentang. Dengan nada terisak, dia berkata, sialan, jangan sampai hilang. 3 bulan kemudian, aku akan kembali untuk menggali pemakaman dan mencuri hartaku sendiri. Selain itu, dari 13 obat raja, mereka berdua hanya mengambil 4. 9 lainnya tersisa untuk digunakan Ye Fan untuk memperpanjang hidupnya. Lonceng Wuxi akan segera berbunyi, dan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera tiba. Chapter 797 Pendahuluan Kekacauan Gelap. Setelah memasukkan batu giok kaisar ke dalam alur seukuran kepala, cahaya lembut berkedip-kedip dan merobek kehampaan, menelan pria buta tua dan Duan De. Mereka menghilang begitu saja. Saat itu, Ye Fan mundur dari Gunung Ungu seperti ini. Dia menyeberangi sungai bawah tanah dan naik ke permukaan. Sulit untuk masuk dan keluar dari Gunung Ungu. Kecuali senjata Dao ekstrim digunakan untuk meledakkannya, tidak ada harapan untuk membukanya. Ini adalah sangkar alami. Aoho! Hantu-hantu menyeramkan muncul dari segala arah. Setiap dari mereka layu seperti kayu bakar, kulit yang membungkus tulang. Ada yang berkepala naga, bersayap burung phoenix, bertubuh buaya, dan dewa-dewi. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Teriakan sedih terdengar di mana-mana, seolah-olah mereka berada di dunia bawah. Makhluk-makhluk ini semuanya aneh dan unik. Mereka mewakili kemuliaan klan mereka dan dipilih oleh Kaisar Surgawi Abadi untuk menjadi bawahannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mereka saat masih hidup. Ye Fan mundur lagi dan lagi. Bahkan dengan guci iblis pemakan surga di tangan, dia tidak berani membunuh mereka di tempat. Bertarung melawan begitu banyak mayat kuno sendirian akan membuat tubuhnya kelelahan dalam waktu singkat. Dia tiba di area paling luas di Gunung Ungu. Lonceng Wuxi tergantung di atas, menutupi tempat ini. Ini adalah area terlarang, dan semua hantu jahat menghentikan langkah mereka. Ye Fan tidak kenal takut. Jika dia membiarkan lonceng Wuxi berdering selama 3 bulan, mungkin semua makhluk di Gunung Ungu akan lenyap. Mereka semua akan berubah menjadi bubuk oleh gelombang lonceng, dan akan sulit bagi bawahan Kaisar Surgawi yang abadi untuk bertahan hidup. Mengaum. Para jenderal dewa kuno meraung ke segala arah, mengelilingi tempat ini. Setiap orang dari mereka layu dan hitam, rambut mereka acak-acakan seperti rumput. Beberapa dikelilingi oleh cincin dewa, sementara yang lain memiliki bulan hitam di atas kepala mereka. Setiap dari mereka tidak biasa. Orang dapat melihat betapa kuatnya mereka ketika mereka masih hidup. Jika mereka terlahir kembali, mereka pasti akan membuat gunung dan sungai kehilangan warna dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Mereka cukup kuat untuk meratakan dunia. Itu karena mereka adalah jenderal-jenderal dewa yang tak terkalahkan. Mereka semua memiliki status yang hebat di masa lalu, dan mereka hanya mendengarkan perintah Kaisar Surgawi yang tak terkalahkan. Mereka adalah nenek moyang dari 10.000 klan kuno. Bajingan. Bahkan Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Semakin dia melihat, semakin dia merasa takut. Beberapa dari tubuh makhluk-makhluk ini tampaknya terbuat dari bahan ilahi, dan ada pola dao yang luar biasa yang beredar di dalamnya. Belum lagi sekelompok makhluk seperti itu, bahkan satu saja sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan di dunia dan menyapu seluruh wilayah. Ye Fan benar-benar curiga bahwa mungkin ada dewa di alam abadi kuno tertinggi. Bawahan Kaisar Surgawi Abadi terlalu kuat. Tidak heran dia memiliki posisi tertinggi di hati 10.000 ras kuno. Mengaum. Sekelompok roh jahat meraung, bulan hitam menggantung di langit, sungai Yin berkelok-kelok di sekitar tubuh mereka, matahari darah melintasi. Ini semua adalah pemandangan yang menyertai mereka, mengguncang istana batu kuno hingga berdengung dan bergoyang, seolah-olah akan runtuh. Untungnya, pola dao muncul, menstabilkannya. Ye Fan jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Makhluk-makhluk kuno ini gelisah, seolah-olah mereka menerima perintah untuk masuk. Siapa mereka? Keluar dan temui aku. Mayat-mayat layu ada di mana-mana. Cakar-cakar hitam legam melambai-lambai seperti rumput liar yang menari-nari dengan kacau di mana-mana. Tangisan sedih bahkan lebih menakutkan, seperti di kuil Asura kegelapan. Gelombang tawa dingin menyebar, dan gelombang kebencian naik dan turun seperti air pasang. Pada akhirnya, itu menutupi langit dan menutupi bumi, membuat seluruh tubuh seseorang menjadi dingin. Di belakang mayat-mayat hitam yang layu, sesosok tubuh tinggi berjalan ke depan. Suhu di aula besar turun dengan cepat, seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Seram dan aneh,
seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut merah menakutkan yang panjangnya lebih dari setengah kaki. Bahkan wajahnya pun seperti ini, dan hanya sepasang mata jahat yang terlihat. Rambut merahnya sangat panjang, seolah-olah dia adalah iblis yang paling kejam. Dia mengeluarkan perasaan ganas dan dendam yang tak tertandingi, seolah-olah dia ingin membunuh semua kehidupan. Kulit kepala Ye Fan mati rasa. Tubuhnya mengeluarkan reaksi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu adalah Zhang Lin." Angin puyuh rambut merah bertiup di tanah, membawa serta suara wuwu. Seluruh bagian dalam Gunung Ungu menjadi suram, menjadi semakin gelap. Apakah alam baka itu? Ini dia. Tidak ada perbedaan. Semua roh jahat melolong dan berjalan maju bersama-sama. Mereka ingin memasuki tanah terlarang ini dan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Di dunia luar, ada gangguan yang tak berkesudahan akhir-akhir ini. Bahkan bisa digambarkan sebagai badai yang dahsyat. Lembah para dewa dipenuhi dengan vitalitas, tetapi pegunungan di luarnya tandus. Namun, dalam satu malam, tanaman hijau yang menghijau menyebar hingga puluhan ribu mil, menjadi sumber kehidupan. Sebuah suara bermartabat terdengar. Siapapun yang membawa kepala Ye Fan ke sini akan selamanya menjadi tamu lembah dewa. Ini adalah manusia yang ingin membunuh tubuh orang suci. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan sisi berdarah besi mereka. Mereka menyatakan bahwa jika Ye Fan tidak berlutut dan meminta kematian, mereka akan membantai seluruh klan Ye dalam waktu 3 bulan, menyebabkan sungai darah mengalir dan gunung mayat mengalir. Kuat dan kejam, perintah dari lembah dewa mengguncang dunia. Semua orang tahu bahwa pergolakan besar akan segera tiba dan tidak dapat dihentikan. Lembah para dewa hanyalah salah satu dari ras kuno. Ada ras-ras yang lebih menakutkan lagi dengan raja-raja leluhur yang memimpin mereka. Satu ras saja sudah sangat kejam, dan jika ada yang berani memberontak, mereka akan dimusnahkan. Badai dahsyat mengamuk di bumi yang besar. Badai berdarah akan segera dimulai. Semua orang dalam bahaya, dan beberapa ras besar bahkan membuat persiapan untuk mengandalkan ras kuno. Di dunia besar yang belum pernah begitu menakutkan sebelumnya, bahkan tanah suci dan keluarga kuno pun terdiam. Pergolakan gelap akan segera tiba, dan apa yang mereka pertimbangkan sekarang bukanlah bagaimana menjadi makmur, tapi bagaimana bertahan hidup. Selama hari-hari ini, ras barbar pegunungan selatan mengalami tekanan besar, karena makhluk purba akan datang untuk menyelidiki dari waktu ke waktu. Seseorang menyebarkan berita bahwa lembah para dewa ingin mencabut ras barbar, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan. Itu karena mereka tahu bahwa ada dewa perang di dalam ras barbar. Banyak sekte besar yang khawatir. Ras barbar menunjukkan kekuatan yang begitu besar, namun lembah para dewa masih ingin mengambil tindakan terhadap mereka. Sisi dominasi mereka benar-benar terungkap. Ras barbar pegunungan selatan, lembah dewataku butuh penjelasan. Akhirnya, kata-kata ini datang dari wilayah utara. Mereka akan mempersulit mereka. Ras raja kuno bertanya. Dominasi mereka meluap ke langit. Ini adalah sinyal untuk memulai perang pemusnahan. Ini membuat para pembudidaya di dunia diam karena ketakutan. Banyak orang ketakutan. Mengapa kalian semua berani meratakan keluarga Wang di dataran utara? Mengapa kalian semua melindungi fisik suci umat manusia di pegunungan selatan? Apakah kalian semua memprovokasi martabat rasku? Lembah para dewa mengajukan 3 pertanyaan. Mereka sombong dan menyendiri. Itu adalah percakapan yang sama sekali tidak setara, seolah-olah mereka meremehkan dunia. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh dunia terkejut. Ini adalah tanda bahwa perang akan segera dimulai. Bahkan dewa perang barbar pegunungan selatan tidak bisa mengintimidasi ras kuno. Ras barbar pegunungan selatan akan berhadapan dengan lembah dewa. Gejolak gelap yang paling dahsyat akan segera terjadi, dan tirai akan segera dibuka pada pertempuran pertama. Ras barbar sangat pantang menyerah. Ketika dihadapkan dengan tuduhan, mereka tidak mencoba membela diri satu per satu. Mereka langsung berkata, "Bangsat. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah." Keteguhan hati ras barbar pegunungan selatan melebihi ekspektasi banyak orang. Hal itu juga membuat darah beberapa orang mendidih. Mereka berani bertindak seperti ini di depan ras raja kuno. Mereka benar-benar hidup sesuai dengan reputasi nenek moyang mereka. Kata-kata mereka sangat kuat dan nyaring. Di mata orang-orang, mereka adalah pahlawan sejati. Bahkan jika mereka dikalahkan dalam pertempuran pertama dari kekacauan gelap, tidak ada yang perlu dipermalukan. Sebaliknya, hal itu akan membuat orang semakin mengagumi mereka. Lembah para dewa terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Kemudian, mereka berbicara lagi, meminta Raja Ras Barbar untuk datang ke utara dan memberikan penjelasan.
Semua orang bisa dengan jelas merasakan kalau lembah para dewa agak melunak dan sedikit takut pada ras barbar. Namun, mereka masih memiliki sikap arogan, meminta Raja Ras Barbar untuk menjelaskan secara pribadi. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ras Barbar kami melakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbuka dan jujur. Kami tidak akan menundukkan kepala kepada siapapun. Bagaimana bisa penguasa suatu ras diperintah oleh ras lain? Keras kepala. Dia hanya orang suci kuno yang akan berubah menjadi Dao. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami akan meratakannya dalam satu pertempuran. Ini adalah suara dari dalam lembah dewa. Meskipun belum keluar, itu sudah bocor. Semua orang bisa melihat bahwa lembah para dewa akan menyerang pegunungan selatan dan mengalahkan ras barbar yang kuat. Tidak lama kemudian, sebuah suara yang sangat kuat datang dari lembah para dewa. Mereka ingin Raja Barbar dari Pegunungan Selatan secara pribadi datang dan memohon pengampunan. Mereka juga ingin mengikat fisik suci ras manusia. Jika tidak, mereka harus menanggung akibatnya. Ayo bertarung kalau begitu. Apa kau pikir aku takut padamu? Ini adalah jawaban langsung dari ras barbar. Dalam perlombaan, pria, wanita, tua, dan muda semuanya dimobilisasi. Masing-masing dari mereka membawa gada taring serigala di punggung mereka dan bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Mereka tak kenal takut dan bersatu. Pada hari itu, auman Raja kuno dari utara mengguncang gunung-gunung dan lembah-lembah. Seluruh negeri berguncang, mengejutkan semua orang. Katakan ras barbar Pegunungan Selatan. Bunuh mereka semua. Kecuali Kaisar kuno hidup kembali, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sombong dan mendominasi, inilah lembah para dewa. Itu adalah ras kerajaan yang kuat di antara 10.000 ras kuno. Hari ini, mereka akan memulai perang. Awan iblis mengepul dan niat pertempuran membumbung tinggi ke langit. Kapal perang kuno dari lembah dewa naik ke udara, hendak memasuki gerbang alam besar dan menuju ke Pegunungan Selatan. Pertempuran yang mengguncang dunia akan segera meletus. Meskipun ras barbar sangat kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan lembah para dewa. Ini karena begitu pertempuran hidup dan mati dimulai, ras kerajaan kuno lainnya mungkin akan terlibat. Jika itu terjadi, hasilnya sudah bisa diprediksi. Orang-orang sepertinya sudah melihat sungai darah dan gunung mayat. Biarkan ras barbar menjadi sejarah. Kami akan melenyapkan mereka dalam satu pertempuran. Ini adalah suara dingin dan menyendiri dari lembah para dewa. Suara itu mengumumkan ke seluruh dunia bahwa setelah menyapu bersih ras barbar, mereka akan pergi dan membunuh klan Ye. Ini adalah operasi berdarah dingin. Namun, pada saat ini, suara yang sangat sumbang datang dari wilayah utara. Lembah dewa, kalian sekumpulan cucu. Ayah ini di sini adalah fisik suci umat manusia. Saya secara pribadi datang ke wilayah utara untuk membunuhmu. Aku, Ye Fan, telah datang dan pasti akan memusnahkan seluruh rasmu. Aku akan membunuh setiap orang dari kalian yang keluar. Jika ada sepasang yang keluar, aku akan membunuh mereka berdua. Semua orang gempar karena mereka melihat bahwa ini tidak diragukan lagi adalah tubuh sejati dari tubuh suci umat manusia. Energi darah emas dan aura yang penuh semangat itu tidak bisa salah. Lembah dewa sangat marah. Banyak ahli keluar bersama, dan dengan suara gemuruh, gunung dan sungai runtuh, mengguncang seluruh wilayah utara. Fisik suci umat manusia, di mana Kaisar Manusia Agung yang kamu bicarakan? Jika Kaisar Agung kuno tidak muncul, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dang. Pada saat ini, suara lonceng menyebar ke seluruh wilayah utara, menekan semua suara lainnya. Itu menyebar entah berapa puluh ribu li, menyebabkan dunia menjadi tenang seketika. Semua kegelisahan dan niat membunuh menghilang. Semua orang gemetar ketakutan, dan mereka semua tercengang. Di antara langit dan bumi, hanya suara lonceng yang tersisa, seolah-olah itu berasal dari masa lalu. Chapter 798 Setengah Iblis, Setengah Manusia. Di Gunung Ungu, suara lonceng bergema sepanjang zaman, menembus kehampaan dan mengguncang masa lalu dan masa kini. Saat bel berbunyi, dunia menjadi tenang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang membatu dan berapa banyak pembudidaya kuat yang gemetar. Seluruh domain utara terdiam kecuali suara bel. Itu seperti gumpalan cahaya ilahi primordial yang menembus bumi yang tak terbatas, menyebabkan semua makhluk hidup gemetar ketakutan. Setelah bertahun-tahun damai, lonceng Wuxi berdering sekali lagi seolah-olah akan meruntuhkan langit. Semua orang yang berkultivasi gemetar dari lubuk jiwa mereka. Pada saat itu, banyak orang berlutut dan bersujud ke arah Gunung Ungu. Penghormatan mereka kepadanya sangat tulus. Banyak orang yang berkultivasi manusia meneteskan air mata dan dengan tulus bersujud seolah-olah mereka menyembah dewa.
Tubuh mereka gemetar. Kekacauan gelap akan datang, gelombang lonceng Wuxi akan menstabilkan alam semesta. Banyak orang bergumam dengan tahayul dan terus-menerus menyembah Gunung Ungu. Mereka semua berlutut di tanah, tidak mau bangun. Periode paling mulia dari umat manusia adalah saat Kaisar Manusia Besar terakhir, Wuxi, lahir. Dia menekan 8 alam sunyi dan menyapu alam luar. Dia mengguncang seluruh langit berbintang kuno dan berada di puncaknya. Kekacauan zona terlarang apa? Eksistensi tertinggi apa? Keberadaan abadi apa? Jika mereka berani muncul, mereka semua akan terbunuh tanpa ketegangan. Kemunculannya mendorong kemuliaan umat manusia ke puncaknya. Ke-9 langit dan 10 bumi ditaklukkan. Namun, hal itu juga tampaknya telah menghabiskan nasib umat manusia. Sejak kematian Wuxi, umat manusia mengalami kemunduran. Kaisar-kaisar agung jarang muncul lagi, menyebabkan energi asal dunia berubah dan hukum Tao yang agung muncul kembali. Selama ratusan ribu tahun ini, situasi umat manusia telah memburuk. Di era sekarang, bahkan orang-orang suci pun hampir tidak mungkin untuk dilihat. Mereka tidak bisa lagi dibandingkan dengan periode itu. Dang! Suara lonceng berbunyi tanpa henti, bergema ke seluruh langit dan bumi. Mendengar suara lonceng berbunyi lagi, semua pembudidaya manusia menjadi bersemangat. Mungkinkah Kaisar Agung Wuxi masih hidup? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak banyak pembudidaya manusia. Darah mereka mendidih. Kaisar Agung Wuxi telah muncul kembali dan menekan 10.000 ras kuno. Memikirkannya saja membuat darah orang-orang mendidih. Mereka tidak bisa tidak ingin mengaum. Raja manusia yang mengandung sama dengan Kaisar Primordial, tak terkalahkan di seluruh dunia. Saat lonceng Wuxi berbunyi, tidak ada seorang pun yang tidak akan merasa takut di hati mereka. Gunung penguasa kuno adalah tanah murni di hati 10.000 ras kuno. Itu adalah tempat ziarah karena dewa dalam hati mereka, penguasa surgawi yang tak berakhir, bersemayam di sana. Namun, kemudian, tempat itu diduduki oleh Kaisar Agung Wuxi, membuat semua makhluk purba menjadi sangat marah dan takut. Seberapa hebatkah roh yang harus dimiliki seseorang untuk berani melakukan hal seperti ini? Sudah lebih dari 100.000 tahun. Mungkinkah dia masih hidup? Seorang raja leluhur kuno bergumam pada dirinya sendiri. Lonceng berdentang tanpa henti, menyebabkan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Ini adalah pertanda yang sangat buruk, mungkinkah Kaisar kuno masih hidup? Yang paling khawatir tidak lain adalah lembah para dewa. Ini seperti pukulan berat, tamparan di wajah mereka. Belum lama ini, mereka masih dengan sombongnya memandang rendah dunia, mengatakan bahwa kecuali Kaisar kuno hidup kembali, mereka akan meratakan ras barbar pegunungan selatan dan memusnahkan klan Ye. Tapi begitu mereka selesai berbicara, lonceng Wuxi berbunyi. Apakah ini sebuah kebetulan atau peringatan? Tubuh semua orang di lembah dewa membeku. Lonceng yang berdentang pada saat kritis ini membuat mereka merasa sangat ketakutan. Bagaimana mereka bisa berangkat sekarang? Semua kapal perang di udara mendarat dan beberapa gelombang lonceng menghentikan ekspedisi mereka. Wajah semua orang di lembah para dewa pucat pasi. Kali ini, mereka telah mengerahkan kekuatan besar tetapi berakhir dengan hasil akhir yang lemah. Mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan semua muka tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Semuanya harus menunggu. Jika gunung penguasa kuno benar-benar Kaisar Agung umat manusia yang hidup kembali, belum lagi mereka, bahkan aliansi dari berbagai ras tidak akan berguna. Kekuatan pencegah yang tak tertandingi. Ini adalah Kaisar Agung Wuxi. Meskipun dia telah menghilang selama bertahun-tahun, saat loncengnya berbunyi, seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang menjadi tenang. Tidak ada yang berani melawan. Ras kuno yang akan muncul semuanya berperilaku baik. Mereka bersembunyi di sarang mereka di wilayah utara dan tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut. Semua orang menunggu hasil yang pasti. Di dalam gunung penguasa kuno, Ye Fan menghadapi makhluk berbulu merah yang menakutkan itu selama sehari semalam sebelum akhirnya membunyikan lonceng Wuxi. Makhluk macam apa ini? Pasukan Kaisar Surgawi yang tak pernah mati. Setiap orang dari mereka dapat melawan cangkang suci, tetapi dalam menghadapi lonceng Wuxi, mereka tidak ada apa-apanya. Pemusnahan mereka tanpa suara. Gelombang lonceng menyebar ke seluruh perut gunung, tidak melepaskan satu sudut pun. Itu sangat menakutkan. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, bahkan para raja leluhur pun akan merasa ngeri. Pemandangan semacam ini benar-benar menakutkan. Kekuatan ilahi Kaisar Agung tidak terbatas. Namun, makhluk berbulu merah itu segera mundur. Ia memimpin kelompok mayat terkuat ke kedalaman Gunung Ungu dan berkumpul di depan peti mati kristal.
Kemudian, 81 panji-panji hitam besar muncul dan berkibar. Mereka mengelilingi tempat ini dan melindungi mereka. Ini adalah harta karun kuno yang paling kuat dari roh-roh jahat. Itu secara pribadi disempurnakan oleh Kaisar Surgawi Abadi saat itu. 81 panji-panji besar bergabung menjadi satu dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi dari seorang kaisar kuno. Meskipun tahun-tahun berlalu tanpa ampun dan panji-panji besar itu rusak karena berlalunya waktu, mereka masih disempurnakan oleh kaisar kuno. Mereka masih memiliki sifat ilahi yang abadi. Cahaya gelap melingkari mereka, menghalangi gelombang suara. Kaca. 81 panji-panji besar itu mengeluarkan suara. Retakan-retakan halus muncul di permukaannya. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, mereka pasti akan runtuh. Memang benar bahwa mereka memiliki pola kaisar kuno yang diukir di atasnya, tapi mereka tidak dilemparkan dari bahan abadi seperti emas darah Phoenix atau semua energi sumber kehidupan. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan kaisar yang dilepaskan oleh lonceng Wuxi. Gelombang lonceng dilepaskan beruntun demi beruntun. Pola-pola halus muncul dan meluas ke segala arah seperti riak, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Ah! Teriakan sedih terdengar dari dalam spanduk besar itu. Itu sangat menyakitkan. Saya Zhang Lin. Setelah suara gemuruh terakhir, gelombang lonceng menghilang. Gunung ungu berangsur-angsur pulih ketenangannya sampai-sampai suara setetes pun bisa terdengar. Suara Tata terdengar dari jalan yang sepi dan terpencil. Sosok yang sangat kesepian berjalan mendekat, tiba di area yang paling luas di Gunung Ungu. Pada saat ini, wajah Ye Fan pucat pasi. Hanya setelah gelombang lonceng berhenti untuk waktu yang lama, dia menjadi tenang. Dia menatap sosok di kejauhan dan meludahkan dua kata, berkata, leluhur. Setiap inci tubuh Zhang Lin ditutupi dengan bulu merah tebal yang panjangnya mencapai setengah kaki. Dia menyeramkan dan menakutkan seperti iblis. Saya tidak punya banyak waktu tersisa. Gelombang lonceng Wuxi begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya, tapi itu hanya bisa membuatku mendapatkan kembali kejernihan untuk sementara waktu. Suara suram dan suasana hati yang tak berdaya membawa sejenis kesepian. Guru Tao Yuan generasi kelima telah menghilang selama lebih dari 10.000 tahun, berubah menjadi monster berbulu merah yang tidak dikenal. Hari ini, dia terbangun. Suasana hati Ye Fan sangat rumit. Dalam keadaan seperti itu, dia bertemu dengan leluhur dari garis keturunan Guru Tao Yuan. Dia setengah iblis, setengah manusia, dan tidak lagi memiliki sikap jenius yang tak tertandingi di masa lalu. Kembali ke benteng batu, Zhang Wuye telah menceritakan segala sesuatu tentang leluhurnya. Di tahun-tahun berikutnya, Guru Tao Yuan akan menghadapi segala macam hal yang sangat tidak menguntungkan dan menakutkan. Akhirnya, pada malam dia pergi, angin puyuh dari bulu merah bertiup di luar. Makhluk mengerikan yang tak terlukiskan melolong tanpa henti, melolong sepanjang malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Fan bertanya. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dia ingin memahami dengan jelas ketidakberuntungan di tahun-tahun terakhir Guru Tao Yuan. Malam itu, saya melihat Guru Tao Yuan generasi sebelumnya. Zhang Lin tiba dengan tenang dan duduk di atas batu besar di luar alun-alun. Dia tampak tenggelam dalam ingatan yang jauh. Sudah berapa puluh ribu tahun sejak Guru Yuan Tian generasi sebelumnya meninggal. Bagaimana dia bisa masih ada di dunia ini? Ye Fan memiliki pertanyaan tak berujung di dalam hatinya. Dia ingat dengan jelas bahwa Guru Tao Yuan generasi keempat telah mengerahkan semua upayanya dan merencanakan selama bertahun-tahun. Dia bersembunyi di area terlarang awal mutlak, bersembunyi di tempat di mana segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari bencana, dan sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi di tahun-tahun terakhirnya. Malam itu, angin puyuh bulu merah yang menakutkan sangat kuat. Kedengarannya seperti tangisan hantu. Di luar jendela, ada beberapa makhluk dengan bulu yang menakutkan di sekujur tubuhnya berjalan dan melolong sedih. Meskipun saya tidak pernah melihat mereka, saya tahu mereka adalah nenek moyang. Tubuh Ye Fan menggigil. Kekuatan macam apa yang bisa membuat orang-orang dari puluhan ribu tahun yang lalu hidup sampai sekarang dan berubah menjadi monster seperti itu? Di tahun-tahun terakhir saya berada di alam dunia bawah. Saya melihat segala macam hal aneh, seperti tentara alam bawah yang meminjam jalan. Ribuan tentara dan kuda alam bawah tanah muncul dari bawah tanah, meminjam jalan dari dunia manusia untuk membunuh mereka menuju tempat yang tidak diketahui. Orang bijak kuno memberi jalan bagi mereka dan diam-diam menunggu mereka lewat. Bodoh, sudah 10.000 tahun, aku bahkan tidak tahu apa yang telah kulakukan. Pada akhirnya, Zhang Lin menghela nafas panjang.
Nasib Guru Tao Yuan tidak bisa diubah. Dia adalah setengah iblis dan setengah manusia, dan dia tidak tahu masa lalunya. Malam itu, dia mendengar suara lolongan di luar jendela. Pertama, bulu merah tumbuh di lengannya, dan kemudian dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dia kehilangan kesadaran. Di mana leluhur yang lain? Ye Fan bertanya. Setelah malam itu, saya tidak pernah melihat mereka lagi, kata Zhang Lin. Ye Fan merasa sedikit khawatir. Sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi pada Guru Tao Yuan di tahun-tahun terakhirnya. Dia sebenarnya dipanggil oleh para leluhur dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mengapa suara itu terdengar seperti hantu yang memanggil jiwa, dan dia terpikat ketika dia sudah tua? Mengapa hal seperti itu terjadi pada kita? Ye Fan bertanya. Ketika langit dan bumi bersinggungan, esensi asli lahir. Garis keturunan kita telah membelah terlalu banyak batu aneh, mencuri semua misteri surga, dan menggali terlalu banyak rahasia. Itu semua sudah ditakdirkan. Seluruh tubuh Zhang Lin ditutupi bulu merah, dan dia terlihat sangat menakutkan. Dia menghela napas dan berkata, izinkan aku bertanya kepadamu, pernahkah engkau membelah roh suci yang belum terbentuk? Pernahkah engkau menemukan kebenaran tentang disegelkan pada zaman prasejarah? Pernahkah Anda melihat batu aneh yang tidak berani Anda potong? Pernahkah Anda menggali dunia bawah tanah yang gelap? Semua guru Tao Yuan sebelumnya memiliki pengalaman seperti itu berkali-kali. Peristiwa sial yang terjadi di tahun-tahun terakhir mereka sudah ditakdirkan. Ye Fan tertegun, dan kemudian dia berkata, saya hanya ingin tahu apa itu. Sulit untuk dijelaskan, tapi aku hanya berharap kamu tidak memiliki usia yang begitu tua. Beberapa rasa sakitnya tak tertahankan, kata leluhur generasi kelima dengan serius. Sudah terlambat. Saya sudah membelah manusia batu berlubang 9, dan sekarang saya tidak terlalu jauh dari alam Guru Tao Yuan. Saya ingin mengunjungi reruntuhan dewa, makam abadi, dan tambang asal kuno. Itu tidak bisa dihindari. Saya harap Anda tidak pernah bertemu dengan Guru Tao Yuan sebelumnya. Zhang Lin hanya bisa menghela nafas. Keduanya terdiam, dan pada akhirnya, Zhang Lin yang memecah keheningan. Mengapa Anda datang ke Gunung Ungu? Apakah pergolakan gelap akan datang lagi? Guru Tao Yuan generasi kelima bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengangkat kepalanya, bulu merahnya bergetar, dan cahaya dingin berkembang di matanya. Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya yang terakhir. Garis keturunan Guru Tao Yuan, kau dan aku akan menjaga wilayah utara bersama-sama. Hanya kita berdua. Ye Fan terkejut. Zhang Lin berkata dengan tenang, ada juga sekelompok dewa kematian. Meskipun mereka hanya memiliki satu malam untuk hidup setelah meninggalkan Gunung Ungu, dan akan tersebar bersama angin saat fajar, menjadi debu sejarah, itu sudah cukup. N. Chapter 799 lonceng awal berbunyi di bulan Maret. Wilayah utara sunyi senyap. 10.000 ras kuno semuanya takut dan tidak berani keluar, tidak berani mengambil tindakan apapun. Namun, dunia sedang mendidih. Lonceng Wuxi seperti sinar cahaya pertama di awal waktu yang menembus kegelapan, menerangi jalan di depan umat manusia. Kebangkitan Kaisar Agung Wuxi akan menekan 10.000 ras. Ini adalah sesuatu yang dibicarakan semua orang. Ada diskusi di mana-mana, memecah kedamaian yang telah berlangsung selama berhari-hari. Mungkin itu karena mereka telah ditindas terlalu lama. Banyak orang percaya bahwa Kaisar Agung kuno benar-benar akan muncul dan mematahkan situasi saat ini. Namun, lonceng itu tidak berlangsung lama dan berakhir dengan tiba-tiba. Banyak orang yang menunggu dengan gugup dan beberapa bahkan takut bahwa itu akan menjadi keheningan abadi. Mengapa bisa seperti ini? Apakah Wuxi benar-benar masih hidup? Umat manusia khawatir sementara 10.000 ras kuno acuh tak acuh. Semua orang memperhatikan dan menunggu dalam diam. Pada saat ini, orang-orang di lembah dewa menghela nafas panjang. Saraf gugup mereka sedikit mengendur dan niat membunuh yang dingin muncul di wajah mereka. 2 hari telah berlalu tapi tidak ada pergerakan dari Gunung Ungu. Seolah-olah bel tidak pernah muncul. Senyum dingin di wajah beberapa ahli ras kuno menjadi lebih tebal. Orang-orang di lembah para dewa menjadi santai dan kapal-kapal perang berkumpul. Meskipun mereka belum bergerak, mereka siap kapan saja. Di dalam Gunung Ungu, Ye Fan dan Zhang Lin duduk bersama. Guci jahat pemakan surga melayang di atas mereka dan melayang naik turun. Puluhan ribu helai cahaya hitam turun dan menutupi mereka. Ye Fan menggunakan senjata Kaisar Agung kuno untuk menekan Guru Tao Yuan generasi kelima. Dia ingin membantu Guru Tao Yuan generasi kelima merontokkan rambut merahnya dan mengeluarkan energi jahat dalam tubuhnya. Namun, 2 hari telah berlalu dan nasib Zhang Lin masih belum berubah.
Rambut merahnya telah berkurang tetapi tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Jangan buang-buang tenaga. Ketika saya kembali normal, itu akan menjadi akhir dari hidup saya. Guru Tao Yuan menghela nafas. Siapa di dunia ini yang bisa menghindari kematian? Kalimat yang satu ini telah membingungkan banyak orang jenius. Bahkan kaisar-kaisar agung kuno telah runtuh dengan berlalunya waktu dan kembali menjadi debu. Guru Tao Yuan berjalan dengan bangga di dunia alam, menggali semua rahasia di bawah tanah. Dia bisa mendapatkan harta karun yang menakjubkan yang bisa memperpanjang hidupnya, tapi dia tidak bisa membusuk. Sekarang, Ye Fan ingin dengan paksa mengeluarkan semua misteri di tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya membusuk dan menjadi mayat. Zhang Lin tidak kecewa. Dia telah hidup untuk waktu yang lama, dan umurnya telah lama mengering. Dia tidak mendambakan umur panjang. Senjata para kaisar kuno benar-benar kejam, mampu menekan rahasia yang dalam di tubuhku. Sekarang, saya akhirnya bisa mempertahankan kesadaran saya untuk jangka waktu tertentu. Senior, kenapa kau mencuri Raja Obat dari tanganku belum lama ini? Mungkinkah Anda membutuhkannya? Ye Fan bertanya. Benar, mengapa saya harus melakukan ini? Saya sangat bingung, mengapa saya memiliki naluri seperti ini? Zhang Lin berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba menjambak rambutnya yang berwarna darah sepinggang. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mencabut helai-helai rambut merah yang menakutkan dan mondar-mandir ke sana kemari. Pada akhirnya, matanya menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Aoho! Pada akhirnya, Zhang Lin mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Matanya menjadi merah padam saat dia berlari seperti angin. Dia melewati satu demi satu gua kuno dan menghilang di ujung jalan kecil, melolong seperti binatang buas yang terluka. Setelah sekian lama, dia akhirnya muncul kembali. Di dadanya terdapat sumber yang sangat besar, dan di dalamnya terdapat seorang wanita cantik. Dia seperti teratai yang baru saja muncul dari air. Dia tanpa celah, anggun, dan dari dunia lain. Itu dia. Ye Fan tercengang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia memasuki Gunung Ungu, selain Raja Ilahi Jiang Taixu, dia juga melihat seorang wanita yang disegel di sumbernya. Itu adalah wanita ini. Selamatkan dia. Suara Zhang Lin serak. Ye Fan segera mengerti. Ini adalah santo wanita Danau Giok Yang Yi dari 10.000 tahun yang lalu. Dia pernah mendengar Zhang Wuye menyebutnya sebelumnya. Yang Yi adalah orang kepercayaan Zhang Lin. Setelah mengetahui bahwa sesuatu yang buruk terjadi padanya di tahun-tahun terakhirnya, dia patah hati. Mengabaikan hidup dan matinya sendiri, dia dengan tegas memasuki Gunung Ungu dan tidak pernah muncul di dunia ini lagi. Saat itu, aku terlalu banyak mengecewakannya. Setelah aku mati, aku bahkan melibatkannya dalam situasi berbahaya. Suara Zhang Lin bergetar, dan tangannya yang berbulu merah bergetar. Biasanya, sumber-sumber ilahi berwarna keemasan. Pada saat itu, dia belum mempelajari buku asal mula surgawi, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa ada sumber ilahi dengan warna lain? Namun, ini tidak terbentuk dari cairan sumber ilahi. Zhang Lin menyegel Yang Yi di dalam setelah memecahnya. Dia menggunakan teknik 6 segel melawan keabadian dan bubuk sumber ilahi lainnya untuk menanamkannya ke dalam celah-celah itu dan menyegelnya selama 10.000 tahun. Yang Yi memasuki Gunung Ungu untuk mati demi Guru Tao Yuan. Zhang Lin adalah setengah iblis dan setengah manusia. Setelah menjadi monster berambut merah, dia kehilangan kesadarannya, tapi dia masih memiliki naluri untuk menyelamatkan Yang Yi. Ini membuat Ye Fan menghela nafas. Dang! Lonceng Wuxi berbunyi lagi. Kali ini, suaranya tidak berhenti, mengguncang seluruh dunia. 1 hari, 2 hari, 10 hari. Lebih dari 10 hari telah berlalu. Lonceng terus berbunyi, mengguncang 5 wilayah dan mengguncang umat manusia. Ini adalah ketenaran lonceng Wuxi. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, ketika lonceng berbunyi, itu masih mengguncang semua orang. Semua orang menjadi gugup. 10.000 ras kuno benar-benar takut kali ini. Siapa yang bisa membuat bel berbunyi selama lebih dari 10 hari? Ini tak terbayangkan. Jika mereka mendekat, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Lembah roh ilahi benar-benar takluk kali ini. Pikiran gelisah mereka segera berubah menjadi dingin seolah-olah air dingin telah disiramkan ke atasnya. Mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir dan hanya dengan tenang berbaring diam. Dang! 2 bulan telah berlalu, dan lonceng Wuxi masih berdering. Seluruh wilayah utara damai, dan tidak ada satupun makhluk purba yang berani keluar. Mereka semua ditundukkan. Ini adalah keributan besar. Banyak orang percaya bahwa Kaisar Agung Wuxi telah muncul. Jika tidak, bagaimana mungkin ada gelombang lonceng yang begitu panjang?
Di Gunung Ungu, wajah Ye Fan pucat. Dia telah batuk darah yang tak terhitung jumlahnya selama 2 bulan ini. Setiap 2 hari, dia akan menggigit Raja Obat. Dia berada di dalam guci iblis pemakan surga, yang memblokir semua gelombang lonceng. Namun, senjata Dao yang ekstrim tidak tertandingi, dan bahkan getaran sekecil apapun berakibat fatal. Tutup iblis itu menutup toples itu dengan erat. Dia berada di dalam, tapi meski begitu, dia masih sangat menderita. Jika bukan karena 2 keping tembaga hijau di tangannya, dia pasti sudah lama menjadi pasta berdarah. Kedua senjata kaisar itu saling berhadapan. Setiap hari, dia akan mengaktifkan guci iblis dan menyerangkan seberkas cahaya hitam untuk memukul lonceng besar yang tergantung di dinding batu. Lonceng Wuxi bisa berdering dengan sendirinya. Ini tidak terbayangkan, seolah-olah ada seseorang yang mengaktifkannya. Hal ini membuat Ye Fan sangat memahami betapa menakutkannya hal itu. Tidak heran begitu banyak senjata kaisar yang tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Di dunia sekarang, mungkin hanya toples iblis pemakan surga yang seperti ini. Setelah bergabung bersama, tidak ada yang bisa mengendalikannya, tapi masih bisa berdering sendiri dan menahan lonceng Wuxi. Dang! Gelombang lonceng tidak berhenti berdering selama lebih dari 2 bulan. Cangkang ilahi tempat Ye Fan berada sudah mengalami keretakan. Pada akhirnya, dia masih terpengaruh. Namun, hasil panennya selama 2 bulan ini juga luar biasa. Lonceng besar bergemuruh, toples iblis bergetar, dan pola Dao bersilangan di mana-mana. Dia duduk di dalam guci iblis pemakan surga dengan 2 keping tembaga tua di tangannya, melindungi dirinya sendiri sambil diam-diam memahami dan berkultivasi. 2 bulan ini lebih baik dari 20 tahun. Hanya pada saat ini dia mengerti betapa sulitnya 3 tebasan abadi. Belum lagi 2 bulan setara dengan 20 tahun, bahkan 200 tahun pun sama. 3 tebasan abadi, apa sebenarnya yang dia coba putuskan? Ye Fan terjebak di sini, dan dia hampir bingung. Dia menemukan bahwa dia memiliki terlalu banyak belenggu, dan seluruh keberadaannya harus diputuskan. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak orang luar biasa yang telah terhenti di rintangan ini. Buku-buku kuno mencatat bahwa ada beberapa orang jenius yang menantang surga yang mengejutkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, tetapi mereka semua jatuh di rintangan ini. Jika tidak, mungkin akan ada beberapa kaisar yang lebih hebat lagi. Selain itu, ada legenda yang mengatakan bahwa bahkan di antara kaisar-kaisar besar umat manusia, ada beberapa yang hampir mati di rintangan ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya hal itu. Tidak mungkin orang yang biasa-biasa saja bisa melewatinya, tetapi semakin kuat orang tersebut, semakin besar perlawanan yang akan mereka hadapi. Apa yang disebut bakat bisa menjadi parit surgawi di jalan di depan. Mendengarkan lonceng Wuxi berdentang dan menyaksikan guci iblis pemakan surga bergetar, Ye Fan diam-diam memahami dan tetap tidak bergerak. Meskipun ada lebih banyak retakan di tubuhnya, dia tidak takut. Di ruang antara alis kerang suci, Dewa Emas duduk bersila. Itu dia. Dia memeluk kuali dan menyatu dengan Dao, mendengarkan irama gelombang lonceng dan toples iblis, memahami Dao-nya sendiri tanpa henti. 3 tebasan abadi, seseorang harus menggunakan seluruh hidupnya untuk mempertaruhkan semuanya. Namun, jika seseorang tidak bekerja keras, akan sulit untuk mendapatkan hasil apapun. Langit menebas Dao, menghancurkan fondasi. Selama lebih dari 2 bulan, mendengarkan suara Dao, orang emas kecil di platform abadi kerang suci menjadi semakin gemilang. Ia memeluk kuali dan melepaskan 9 cincin ilahi yang abadi. Dia melangkah ke anak tangga kecil ke-9 dari lapisan kedua platform abadi. Ya, jika bukan karena konfrontasi antara 2 senjata raja, jika bukan karena fakta bahwa dia berada dalam cangkang daging seorang bijak, dia pasti sudah melewati kesengsaraan. Dia percaya bahwa begitu dia kembali ke tubuh aslinya, tubuh fisik dan rohnya yang vital akan menjadi satu, dan dia akan segera melewati kesengsaraan dan menjadi ahli terkuat di surga kedua. Adapun 3 dewa, itu terlalu sulit. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengambil langkah ini. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Dang! Dengan dentang lonceng terakhir, Gunung Ungu perlahan-lahan kembali ke kedamaian, dan gelombang lonceng menghilang pada hari ini. Sudah 3 bulan, dan Ye Fan akhirnya berhasil. Semangat vital di platform abadi menjadi semakin gemilang, dan jauh lebih kuat. Memeluk kuali, itu seperti dewa abadi. Bahkan cangkang tubuh yang kuat dari orang bijak kuno bersembunyi di dalam senjata raja yang ekstrim. Retakan muncul di atasnya, tetapi tidak hancur dan selamat. Namun, King Herb hampir habis. Ye Fan tidak memperlakukan pengalaman ini sebagai cobaan. Sebaliknya, dia menggunakan hatinya untuk memahaminya.
Menghadapi gelombang lonceng Wuxi dan toples iblis pemakan langit selama 3 bulan terakhir akan menguntungkannya selama sisa hidupnya. Pada saat ini, seluruh dunia telah ditaklukkan. Tidak ada satu orang pun yang tidak ketakutan. 10.000 ras kuno tidak berani bertindak gegabah. Dalam 3 bulan ini, pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya berlutut di Gunung Ungu. Itu hampir seperti ziarah, bersujud dengan setiap langkah yang mereka ambil. Adapun 10.000 ras kuno, mereka tetap diam karena takut dan bersembunyi di sarang mereka, tidak berani mengambil langkah keluar. Lonceng Wuxi berbunyi selama 3 bulan berturut-turut. Dunia terpesona, dan semua orang gemetar ketakutan. Namun, mereka tidak tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera tiba. Ini masih jauh dari cukup. Hanya lonceng yang melambai dan tidak ada teknik raja, bagaimana mereka bisa terpesona? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengirimkan suaranya ke toples iblis pemakan langit. Guru leluhur, Anda dan saya harus membawa malaikat maut bersama kami. Chapter 800 Menguak Klan Kuno. Tunggu, bunuh ayam untuk memperingatkan para monyet. Kita harus memelihara yang paling gemuk dan membunuhnya sambil meneteskan darah. Hanya dengan begitu akan ada kekuatan pencegah terbesar. Zhang Lin berkata dengan tenang, tetapi ada semacam niat membunuh yang menakutkan yang menyelimuti udara. Lonceng Wuxi terus-menerus berbunyi selama 3 bulan. Klan-klan di wilayah utara benar-benar diam, dan bahkan raja-raja leluhur kuno yang kuat pun khawatir. Ini adalah kekuatan Kaisar Agung umat manusia. Ketika lonceng berbunyi, itu mengguncang dunia. 9 langit dan 10 bumi, semua makhluk terintimidasi. Lembah ilahi, sarang 10.000 naga, punggungan ulat sutra ilahi, gunung Phoenix darah, mereka semua ditundukkan. Banyak klan raja yang tak pernah mati merasa khawatir. Jika seorang kaisar agung kuno muncul, siapa yang bisa menandinginya? Selama 3 bulan ini, ada makhluk kuno yang keluar juga, semuanya menghubungi sekte-sekte besar umat manusia. Sikap mereka sangat rendah, ingin memahami situasi melalui mereka. Namun, semua klan raja kecewa. Tidak ada yang tahu situasi Gunung Ungu, dan mereka tidak bisa menemukan apapun. Selama 3 bulan ini, umat manusia adalah yang paling bersemangat. Sejak awal, mata mereka penuh dengan air mata, tetapi pada akhirnya, pembuluh darah mereka melonjak. Mereka semua ingin mereproduksi kejayaan umat manusia di masa lalu. Banyak pembudidaya ras manusia bergegas ke wilayah utara dari segala arah, bersujud dengan setiap langkah saat mereka mendekati Gunung Ungu. Mereka semua menyembah dengan hati yang suci. Mengapa seperti ini? Siapa yang bisa menghentikan perjalanan waktu? Siapa yang bisa hidup melewati zaman tanpa akhir? Bahkan Kaisar Surgawi abadi menghilang, jadi kualifikasi apa yang dimiliki Wuxi dari umat manusia? Di lembah keilahian, seorang raja yang menakutkan meraung, menyebabkan seluruh lembah bergetar. Seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Ini adalah konspirasi. Saya tidak percaya bahwa Kaisar Agung umat manusia dapat bertahan hidup. Tidak ada yang bisa hidup begitu lama. Raja kuno yang menakutkan itu berkata dengan lembut, membuat semua orang di lembah ilahi gemetar. Banyak orang dari tingkat yang lebih rendah gemetar. Raja kuno, mengapa kita tidak mengirim beberapa orang tanpa mengungkapkan identitas kita dan membantai mereka ke segala arah, memusnahkan beberapa sekte besar umat manusia untuk menguji semuanya? Makhluk kuno menyarankan. Raja kuno itu menoleh. Seolah-olah puluhan juta tahun telah berlalu. Matanya sepertinya memiliki kekuatan reinkarnasi. Orang yang berbicara itu segera terbang keluar, hampir berubah menjadi tumpukan lumpur. Pada saat kritis ini, bahkan jika ada beberapa kecurigaan, tidak ada yang berani bertindak ceroboh. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika Mother of Asteris King Human King benar-benar hidup kembali, mereka akan menghadapi kematian. Berdasarkan apa? Apa hak raja manusia yang sangat jahat untuk hidup begitu lama? Tidak peduli seberapa kuat Wuxi, dia tidak bisa hidup selama itu. Setelah semua orang tenang, berbagai suku kuno semuanya memiliki kecurigaan. Tapi, tidak ada satu orang pun yang berani melompat keluar. Tidak ada yang ingin menjadi burung pertama yang memimpin. Jika mereka tertabrak, mereka semua akan mati. Kekuatan seseorang ada batasnya. Tidak mungkin seseorang bisa mengaktifkan lonceng Wuxi selama 3 bulan. Tanpa seorang kaisar muncul, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ada juga raja-raja kuno yang merasa takut, tidak tahu bahwa lonceng Wuxi dapat berdering dengan sendirinya. Dalam setengah bulan berikutnya, wilayah utara sangat sunyi, namun ombak besar naik dan turun secara rahasia. Berbagai klan berkomunikasi satu sama lain, dan arus bawah melonjak.
Ditambah dengan para pembudidaya manusia yang pergi ke Gunung Ungu untuk berziarah, situasi di wilayah utara menjadi rumit dan diselimuti suasana yang aneh. Tidak mungkin Wuxi masih ada di dunia ini. Dia sudah mati selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, seseorang muncul dan dengan jelas menyatakan posisinya. Pangeran Surgawi berdiri dan mengatakan ini di kota ilahi utara. Ini bukan pernyataan pribadi. Ini mengirimkan sinyal yang jelas kepada 10.000 ras kuno. Segera, wilayah utara yang telah damai selama berhari-hari menjadi bergejolak, dan suasananya menjadi jauh lebih tegang. Di antara ras kuno, siapa yang paling memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Pasti dia. Bukan hanya karena dia adalah putra Kaisar Surgawi Abadi, tetapi juga karena dia berasal dari gunung penguasa kuno. Selama hari-hari ini, dia keluar masuk berbagai klan kerajaan untuk menjelaskan dengan jelas sudut pandangnya. Wuxi sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi tidak perlu takut. Untuk sementara waktu, gelombang badai melonjak ke langit, dan wilayah utara yang tenang sepertinya akan menyambut badai dahsyat lainnya. Di zaman sekarang, jika ada seseorang yang paling membenci Wuxi, maka itu pasti Pangeran Surgawi. Gunung penguasa kuno adalah milik ayahnya, tetapi pada akhirnya, gunung itu diduduki oleh Wuxi. Ini adalah penghinaan besar dan penghinaan terhadap ayahnya. Wuxi sudah mati. Jika kita berbicara tentang dewa, itu hanya bisa menjadi ayah saya. Pangeran Surgawi sangat percaya akan hal ini. Apa itu Wuxi? Dia sudah meninggal selama bertahun-tahun. Jika ada seseorang yang bisa menjadi abadi, maka ayahnya, Kaisar Surgawi Abadi, adalah satu-satunya. Status Pangeran Surgawi dihormati dan istimewa di hati 10.000 ras. Bahkan banyak raja-raja kuno yang menghormatinya. Tidak ada alasan lain selain darah ilahi dari Kaisar Surgawi Abadi yang mengalir di tubuhnya. Kata-kata Pangeran Surgawi menyebabkan keributan besar. Banyak ras kuno setuju dengannya, dan banyak yang menunggu untuk melihat apakah akan ada gerakan lagi dari Gunung Ungu. Sungguh menggelikan. Itu hanya seorang kaisar kuno yang telah mati selama bertahun-tahun. Adalah satu hal baginya untuk didewakan, tetapi bahkan putranya bersandiwara dan menyebut dirinya putra dewa. Kaisar Agung Wuxi telah meratakan pemakaman ayahmu, jadi jika Anda menyimpan dendam, katakan saja. Mengapa harus menyiramkan air kotor dan menyeret para raja kuno ke bawah bersama Anda? Namun, status seperti apa yang dimiliki oleh Kaisar Agung Wuxi? Mengapa dia peduli dengan seekor semut sepertimu? Namun, sulit untuk mengatakan untuk berbagai klan besar. Pada saat ini, seseorang dari umat manusia menonjol dan berbicara seperti ini. Banyak orang terkejut, dan bahkan berbagai ras kuno pun memperhatikan dengan seksama. Ada orang yang secara pribadi melihat energi darah emas melonjak dari orang yang berbicara, menenggelamkan sebagian dunia. Tubuh suci umat manusia, aku akan membunuhmu. Pangeran Surgawi mengirimkan suara. Dia berdiri dalam situasi yang sulit ini tanpa rasa takut, tidak takut akan kekuatan Kaisar umat manusia. Pangeran Surgawi, kau telur. Saat itu, aku mengeluarkanmu dari kolam giok, namun aku tidak berpikir untuk membalasnya. Ayo, aku akan membunuh orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Tubuh suci umat manusia merespons dengan kuat, hanya saja, kata-katanya agak sarkastik. Wilayah utara tidak lagi tenang. Identitas seperti apa yang dimiliki Pangeran Surgawi? Fisik seperti apa yang merupakan tubuh suci umat manusia? Ini setara dengan konfrontasi antara benih masa depan dari ras yang berbeda. Yuan Gu kau semangka, keluarlah dari sini juga. Kali ini, aku akan membunuhmu juga. Sebelum orang-orang bisa bangun dari keterkejutan mereka, tubuh suci ras manusia memanggil lagi. Dia memanggil putra kaisar kuno lainnya untuk bertarung. Wilayah utara gempar. Manusia terkejut, dan ras kuno sangat marah. Tubuh suci, aku sendiri yang akan membunuhmu. Yuan Gu berdiri dan dengan dingin dan kejam menjawab. Kamu semangka, dan telur itu, cepatlah kemari. Aku akan merebus kalian semua bersama-sama. Tubuh suci umat manusia berteriak. Namun, yang membuat orang ternganga adalah ketiga orang yang ditakdirkan untuk bertemu dalam perjalanan menjadi Pangeran Surgawi ini entah bagaimana merindukan satu sama lain. Pangeran Surgawi terbunuh dalam perjalanannya dari kota ilahi ke kota Kaiyuan. Tubuh suci umat manusia membunuh dalam perjalanannya dari kota Kaiyuan ke kota ilahi. Yuan Gu membunuh dalam perjalanannya dari Gunung Iblis ke Kota Suci, dan tubuh suci umat manusia membunuh dalam perjalanannya dari Kota Suci ke Gunung Iblis. Yuan Gu kamu semangka, Pangeran Surgawi kamu telur. Untuk apa kalian lari? Tunggu kursi ini menghancurkan kalian semua dengan satu hentakan. Jangan lari. Aura tubuh suci umat manusia melahap gunung dan sungai, mengejutkan semua orang.
Pangeran surgawi acuh tak acuh dan tidak tergerak. Mata Yuan Gu menjadi semakin dingin. Mereka semua berhenti di area masing-masing, menunggu pihak lain menyerang. Lembah Dewa, kalian sekumpulan palu. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa kalian adalah kaisar di zaman kuno? Anda ingin memerintah dunia dan membuat suku barbar pegunungan selatan datang dan menyembah Anda. Apakah kalian membenturkan kepala kalian ke dinding atau pantat kalian? Semua orang tercengang. Siapa sangka tubuh suci umat manusia akan menjadi sombong seperti ini? Dia meninggalkan dua putra kaisar kuno dan pergi untuk memprovokasi lembah roh suci. Di wilayah selatan, Li Tian, Li Heishui, Ji Ziyue, dan yang lainnya tercengang. Mereka merasa bahwa ini agak aneh dan sepertinya bukan gaya Ye Fan. Lembah roh ilahi sangat marah dan tidak menginginkan apapun selain membunuh Ye Fan segera. Mereka mengirim sejumlah besar ahli pada hari yang sama, tetapi tidak berhasil. Lembah roh ilahi, kalian sekumpulan palu. Anda ingin saya berlutut di luar lembah dan memohon kematian. Aku akan mengundang kalian semua. Zitian adalah orang pertama yang kubunuh. Selanjutnya, aku akan menginjak-injak setiap orang dari kalian sampai mati. Di masa depan, aku akan memusnahkan seluruh lembahmu. Terlalu sombong. Inilah yang ingin dikatakan oleh semua ras kuno. Dia hanya seorang manusia, namun dia berani bertindak begitu sombong di wilayah utara. Para pembudidaya manusia juga tercengang. Tubuh suci itu begitu ganas sehingga tidak peduli siapa yang dia temui. Dia akan menginjak-injak siapapun yang dia temui. Bawahan Pangeran Surgawi dan pengikut Yuan Gu sangat marah sampai hidung mereka bengkok. Mereka ingin mengutuk dengan keras. Anda adalah orang yang ingin bertarung di sini, jadi mengapa Anda berubah pikiran? Namun, Pangeran Surgawi sangat tenang dan langsung pergi ke lembah roh suci. Mata Yuan Gu juga sangat dingin dan tanpa emosi. Bunuhlah suku barbar pegunungan selatan. Biarkan darah mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk menjadi gunung. Pada saat itu, tubuh suci manusia pasti akan datang dan bertarung dengan sekuat tenaga. Kata-kata Pangeran Surgawi itu sederhana tapi penuh dengan niat membunuh. Ini adalah satu-satunya saran yang dia buat setelah tiba di lembah roh ilahi. Identitasnya terlalu terkenal. Sebagai keturunan dewa, dia diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh raja leluhur. Itu tidak terlalu bagus. Lonceng Wuxi telah berdering selama 3 bulan. Siapa yang berani bertindak gegabah sekarang? Jika Kaisar Manusia Agung benar-benar hidup kembali, itu akan menjadi bencana bagi seluruh ras. Raja leluhur dari lembah roh suci mengerutkan kening. Tubuhnya yang besar semegah gunung, begitu menindas sehingga orang hampir berhenti bernapas. Ada puluhan sayap besar di punggungnya. Semakin menakutkan suatu keberadaan, semakin mereka ingin melestarikan beberapa karakteristik ras mereka. Pergi dan hancurkan suku barbar pegunungan selatan dan ambil kualiti segudang dari tubuh suci manusia. Aku akan meminjamkanmu jilid pertama dari kitab suci Kaisar Surgawi. Pangeran Surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Apa, jilid pertama dari kitab suci kuno roh ilahi? Salah satu raja leluhur lembah keilahian berdiri dengan kaget. Tubuhnya yang seperti gunung sangat mengintimidasi. Lusinan pasang sayap terbentang di punggungnya, menutupi bulan yang cerah di langit dan menciptakan awan iblis yang mengerikan. Kaisar Surgawi abadi adalah satu-satunya dewa di hati 10.000 ras kuno. Kitab suci Kaisar Surgawi yang dia tinggalkan disebut kitab suci kuno roh ilahi. Itu adalah kitab suci abadi tertinggi yang harus mereka sembah. Legenda mengatakan bahwa seseorang hanya perlu melihat jilid pertama untuk menguak misteri kehidupan dan kematian. Ada jalan kuno untuk menjadi dewa. Untuk dapat melihat jilid pertama dari kitab suci kuno roh ilahi terlalu besar risikonya. Dia percaya dari lubuk hatinya bahwa Kaisar Manusia Agung tidak akan bisa hidup di dunia saat ini. Tidak ada yang bisa hidup untuk waktu yang lama. Ini adalah keraguan yang fatal. Bagus, sudah waktunya bagi orang-orang barbar itu untuk menghilang. Mari kita basuh pegunungan selatan dengan darah dan berikan pukulan telak pada manusia. Biarkan mereka bangun dari fantasi mereka. Baiklah, saya akan menunggu Anda untuk mengambil volume pertama dari kitab suci Kaisar Surgawi kuno. Jangan khawatir, anak dewa. Aku akan mengirim kepala fisik suci bersama dengan kuali untuk membasuh pegunungan selatan dengan darah. Namun, aku butuh waktu. Pangeran Surgawi pergi. Raja leluhur ini masih berdiri di sana. Energi iblisnya memenuhi langit seperti gunung iblis yang abadi dan megah. Raja leluhur, jika kita bertindak sekarang, bukankah? Bukankah aku sudah bilang aku butuh waktu? Tunggu dengan sabar sampai berita dari Gunung Ungu dikonfirmasi. Namun, kita bisa mengujinya sekarang. Kumpulkan kapal perang.
Wilayah utara ketakutan karena beberapa orang yang mendapat informasi telah mengetahui bahwa lembah roh ilahi akan memulai perang lagi. Kapal-kapal perang bergemuruh dan siap untuk berangkat kapan saja. Di bawah sinar bulan, ada sekelompok sosok menakutkan di luar Gunung Ungu. Mereka semua mengenakan pakaian hitam longgar dan jubah hitam yang berkibar tertiup angin. Dari jauh, mereka tampak seperti dewa kematian. Mereka tidak bergerak dan hanya pakaian hitam mereka yang berkibar. Seolah-olah mereka telah membatu. Sebuah sumber dewa yang sangat besar dibelah oleh Ye Fan. Dia telah mempelajari seni kejadian dan hampir mencapai puncak kesempurnaan. Dia tidak jauh dari guru Tao Yuan, jadi dia secara alami tidak akan menyakiti orang yang tersegel di dalamnya. Wanita ini telah memasuki Gunung Ungu untuk mencari guru Tao Yuan kelima. Dia meninggal karena cinta dan hanya memiliki sedikit energi yang tersisa. Zhang Lin menyegelnya di dalam sumber dewa. Yang Yi terbaring di tanah, tak bergerak. Matanya yang indah terpejam dan dia terlihat seperti seorang wanita cantik yang sedang tidur. Dia sangat damai. Meskipun Ye Fan telah kehabisan obat raja, dia masih memiliki obat naga sejati abadi. Bagi mereka yang masih memiliki sedikit vitalitas, akan sulit bagi mereka untuk mati setelah meminumnya. Dia menuangkan beberapa tetes obat naga sejati ke dalam tubuhnya. Sebuah cahaya seperti bulan yang cerah bermekaran dan menyalakan vitalitasnya. Dia terbangun setelah hanya beberapa menit. Bulan dewa menggantung tinggi di langit, bersinar terang. Dia sangat bingung. Matanya yang besar perlahan-lahan mendapatkan kembali semangatnya seolah-olah dia mengingat semuanya. Jangan tanya apa-apa. Ada seseorang yang ingin kamu hidup dengan baik, kata Ye Fan. Zhang Lin, apakah itu kamu? Kau mau pergi kemana? Mengapa kamu tidak mau menemuiku? Yang Yi menatap ke depan dengan air mata berlinang. Zhang Lin, aku tahu itu kamu. Yang Yi terisak dan mengejarnya. Guru leluhur sumber surga generasi kelima menggunakan jubah besar untuk menutupi tubuh berambut merahnya yang menakutkan, tidak memperlihatkan sehelai rambut pun. Dengan suara serak, dia berkata, Nona, Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Ini sudah 10.000 tahun kemudian. Zhang Lin meninggal pada pagi hari saat matahari terbit, dan tubuhnya menyebar bersama angin. Setelah mengatakan ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat memimpin kelompok dewa kematian ke kejauhan. Dia hanya memiliki satu malam untuk hidup. Ketika sinar fajar pertama muncul, dia dan para dewa kematian akan berubah menjadi abu. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Guru leluhur sumber surga generasi kelima meraung, bunuh. Bunuh sampai dunia ini bersih. Ye Fan terdiam. Dia tidak ingin melihat pemandangan ini, tapi dia tidak bisa mengubah tekad guru leluhur sumber surga generasi kelima untuk menekan wilayah utara dengan kematiannya. Zhang Lin tidak ingin melihat Yang Yi dalam keadaan seperti ini. Dia ingin meninggalkannya dengan kenangan indah dan tidak menyentuh masa kini. Zhang Lin, kembalilah. Yang Yi menangis. Zhang Lin menyuruhku untuk memberitahumu untuk hidup dengan baik. Guru Tao Yuan generasi kelima berteriak untuk terakhir kalinya. Suaranya bergetar saat dia menyerbu ke kejauhan dengan kelompok dewa kematian. Ye Fan mengikuti dengan langkah besar.